akan mempresentasikan hasil analisa atau pemikiran dari kelompok kami mengenai tentang kondisi Indonesia pada saat ini yang akan kami kaitkan dengan beberapa dari keputusan Presiden dan juga PP yang nanti akan kami cantumkan di keterangan. Saat ini jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai sekitar 15.438 kasus dan masih berkonsentrasi mayoritas di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur serta Banten. Nah, jika dilihat dari penyebarannya, Pulau Jawa ini menjadi tempat terbesar dari penularan COVID-19 itu sendiri. Selama ini dikatakan jika Pulau Jawa menjadi wilayah yang memberikan kontribusi sangat besar dalam perekonomian Indonesia, lebih dari 57%. Kondisi wilayah ini akan memberikan pengaruh besar dari sisi prospek ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Dampak dari pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang melanda tanah air terhadap ekonomi Indonesia mulai dari keterpurukan sektor perhotelan, terus penerbangan, wisata-wisata, hingga terjadi pengurangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Menteri Keuangan Indonesia juga menambahkan dari sisi sosial masyarakat, Kementerian Keuangan mencoba melancarkan stimulasi atau kebijakan untuk bisa mengurangi dampak shock dari COVID-19 ini yang sangat besar tentunya. Nah, untuk masyarakat tentu tidak bisa seluruhnya shock diabsorb oleh APBN. Namun APBN berusaha untuk bisa mendukung ketahanan sosial masyarakat. Nah, dari sisi sosial ekonomi APBN mencoba untuk memberikan dukungan agar shock itu tidak merusak atau dalam hal ini menyebabkan kebangkrutan yang sifatnya pasif gitu. Nah, pemerintah menyadari bahwa memang dampak kerusakan akibat wabah COVID-19 ini akan amat masih ke depannya, sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penetapan kebijakan serta pengelolaan keuangan negara akan dilakukan ke depan. Nah, kebijakan extraordinary kemudian dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak akibat penyebaran virus COVID-19 ini di Indonesia. Dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintah telah menerbitkan PMK 23/2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Dengan adanya insentif fiskal ini, diperkirakan penerimaan pajak di bulan April akan menurun terkait dengan Perpu nomor 1 tahun 2020. Kepres nomor 11 tahun 2020 menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepres ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan penyebaran COVID-19 yang luar biasa dengan meningkatkan jumlah kasus dan atau jumlah kematian, serta dampak pada aspek politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta masyarakat di Indonesia. Dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas pembatasan, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. Pembatasan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan dan ibadah penduduk. Saya Yohana Gibi Vanessa Manik dengan NIM 18400-560 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Indonesia itu menurut WHO sudah dianggap community transmission, sehingga orang yang sudah terinfeksi tidak tahu lagi tertular dari mana, karena sulit ditelusuri. Bisa jadi tertular di jalan, di tempat kerja, atau di pasar, atau bahkan di transportasi publik. Sehingga dengan demikian kita harus sudah menyadari bahwa tidak ada kata lain, kita harus lebih serius melaksanakan intervensi. Intervensi yang dilakukan salah satunya pembatasan sosial berskala besar. Kita tidak tahu saat ini penularannya sudah ke seluruh Indonesia dan kita harus segera mulai tegas untuk membuat PSBB skala nasional. Tak hanya itu, menurut dua literatur, sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 tak memiliki gejala. Sekian dari penjelasan kelompok kami, terima kasih.